Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini mau mencoba membahas untuk soal-soal ujian sekolah, tapi untuk tingkat SMP aja. Insya Allah berikutnya ada SMA dan SMK. Oke, kita langsung aja. Gambar di bawah ini menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dengan populasi jumlah penduduk 35.000 jiwa. Berapakah banyak penduduk yang mengkonsumsi air sumur? Nah, di sini kita harus bisa melihat, ya, harus bisa menentukan air sumur itu berapa gitu. Air sumurnya adalah 36%. Ya, yang ini nih air sumur. Nah, air sumur ada 36%. Berarti untuk menjawab soalnya adalah 36/100 dikali 35 juta, sorry, 35 juta. Nah, berarti ini 02 di bawah coret, 0 di atas juga coret ya. Berarti sisa 36 dikali 350.000. 0 sisa 4 soalnya. Nah, berapa sih 36 dikali 350.000? Maka jawabannya adalah 12.600.000. Nanti bisa dihitung sendiri ya berapa jawabannya begitu dari 36 dikali 350 yaitu 12.600.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada soal diketahui barisan 2, 4, 6, 8, 10 suku ke 50 dari barisan tersebut adalah berapa? Berarti kita harus mencari suku ke 50-nya. Nah, sebelum jawab kita harus tahu dulu ini sukunya berapa. Maksudnya barisan apa. Nah, kalau kita lihat di sini dari 2 ke 4 ya, berarti dia kan ditambah 2 gitu ya. Terus dari 4 ke 6 juga tambah 2, 6 ke 8 juga tambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Nah, karena semuanya ditambah dengan yang sama, berarti karena penjumlahan, maka barisan ini disebut dengan barisan aritmatika, ya. Nah, barisan aritmatika itu sendiri memiliki rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B, gitu ya. Nah, UN berarti suku ke, ya. UN itu suku ke, kalau A berarti ini adalah suku pertama, ya. A itu adalah suku pertama, N itu adalah banyak suku, sedangkan B ini adalah selisih, ya, atau beda dengan rumus U2 dikurangi dengan U1. Nah, sekarang kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti yang ditanya adalah U50 gitu cara menulisnya. A, ya. A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama. Suku pertama yang paling muncul adalah 2, berarti 2. Ditambah N-nya berapa? N-nya itu ini 50. Berarti N-nya adalah 50. Dikurang 1 bedanya. Nah, beda kan mempunyai rumus U2 dikurangi U1 ya. Berarti U2-nya adalah 4, U1-nya adalah 2. Berarti 4 dikurangi 2, jawabannya adalah 2. Berarti kita tulis di sini kali 2. Berarti 2 ditambah 50 dikurangi 1 adalah 49. Dikali dengan 2. Maka 2 ditambah 49 kali 2 itu adalah 98. Berarti 2 ditambah 98 adalah 100. Nah, itu jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada titik berikut yang berposisi 7 satuan ke kiri. Kalau 7 satuan ke kiri, berarti kan ke kiri itu bernilai negatif ya. Maka titiknya adalah negatif 7 gitu. Koma. Ya, karena dia berpositif 0,0. Dan 3 satuan ke kanan. Kalau ke kanan berarti positif dong. Berarti jawabannya adalah 3. Maka titiknya adalah negatif 7,3. Nah, sampai sini paham? Insya Allah bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Jika fa-nya sama dengan 20, maka nilai a-nya itu berapa? Tentunya fa itu sama dengan fx sama dengan fa ya, gitu. Di sini kita tulis fx sama dengan fa. Fx-nya adalah 2x ditambah 6, fa-nya adalah 20. Berarti 2x sama dengan 20
Positif 6 pindah menjadi negatif 6. Berarti 2x sama dengan 20 dikurangi 6 adalah 14. Maka nilai x-nya 14 bagi 2 yaitu 7. Maka nilai A adalah 7. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gradien garis Y yang persamaannya Y sama dengan 14 dikurangi 2x adalah. Nah, kalau nanti ketemu soal seperti ini, kita harus hafal, harus apa rumus ya? Rumus gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Ya, berarti Y sama dengan MX plus C. Nah, ini rumusnya. Maka dari Y sama dengan 14 dikurangi 2x harus kita rubah ke rumus MX plus C. Maka Y-nya sama dengan kita pindah negatif 2x plus 14. Nah, berarti kan 2 ini, negatif 2 ini adalah M gitu ya. Berarti gradiennya adalah negatif 2. Nah, itu ya. Sangat mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil adalah 14.400. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil 11.200. Jumlah harga 5 buku tulis dan 8 buah pensil adalah berapa? Nah, berarti ini kita buat dulu persamaan ya. Persamaan linier, sistem persamaan linier. Misalkan buku huruf B, berarti 8B ditambah 6P berarti pensil 14.400. Kemudian yang kedua ada 6B ditambah 5P sama dengan 11.200. Nah, kita caranya mencari eliminasi. Berarti saya mau yang pertama adalah eliminasi huruf P aja ya. Eliminasi P berarti sama-sama atas dikali 6 bawah dikali 5 ya. Nah, karena 6P dan 5P terbalik ya. Atas kali 5 ini kebalik ya, atas kali 5 bawah dikali 6 gitu ya. Terbalik nih, atas kali 5 bawah kali 6. Bisa dihapus ya, hapus dulu biar gampang. Berarti atas kali 5 bawah kali 6. 8B dikali 5 berarti 40B ditambah 6 kali 5P berarti 30P sama dengan 5 dikali 14.000 dikali dengan 5 yaitu 70.000. Sorry. 14.400 kali 5 yaitu 72.000. Terus yang bawah 6B kali 6 adalah 36B. Terus yang 5 kali 6 berarti 30P. Kemudian 11.200 dikali dengan 6 hasilnya adalah 67.200. Maka kita kurang 30P dikurangi 30P ini kita coret ya. Tinggal 40B dikurangi 36B berarti 4B. Terus 7.200 dikurangi 72.000 dikurangi 67.200 yaitu 4.800. Maka nilai B-nya 4.800 dibagi 4. Ya. Dibagi 4 berapa? Yaitu 1.200. Berarti untuk nilai buku 1.200 yaitu 1 buku. Oke. Lanjut, untuk karena buku udah ketemu yaitu 1.200, saya mau ngambil ke persamaan ini. Yang kedua, yang bawah, menjadi 6B ditambah 5P sama dengan 11.200. Ya. Berarti kalau nilai B-nya udah 1.200, berarti 6 dikali 1.200 ditambah 5P sama dengan 11.200. 6 dikali 12.000 ya 6 dikali 1.200 adalah 7.200 ya. 7.200 ditambah 5P sama dengan 11.200. Berarti nilai P-nya
11.200 dikurangi 7.200. Ya, berarti 5P itu 4.000 ya. 4.000 nilai P-nya adalah 4.000, maka nilai P 4.000 dibagi dengan 5 yaitu 800 ya. 800. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Karena yang ditanya adalah 5 buku ditambah 8 pensil. Nah, itu berapa dah tuh 5 buku ditambah 8 pensil? Berarti 5 bukunya itu adalah 1.200, sementara pensilnya adalah 800. Maka 5 dikali 1.200, ya 5 dikali 1.200 adalah 6.000, ditambah 8 dikali 800 itu 6.400, berarti di jumlah 6.000 ditambah 6.400 yaitu 12.400. Nah, ini jawabannya ya untuk soal persamaan linier namanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Harga tiket parkir untuk motor 3.000 dan untuk mobil 5.000. Pada hari ini terdapat 67 kendaraan dengan hasil 320.000. Model matematika. Nah, model matematikanya kita misal motor itu sama dengan X, mobil sama dengan Y. Berarti kan di sini ada kendaraannya 67, berarti X ditambah Y-nya sama dengan 67. Kemudian motor 3.000, berarti 3.000 X ditambah 5.000 Y sama dengan 320. Nah, kita perkecil aja ya. Kita hilangkan semuanya nolnya 3. Berarti kan sisa 3X ditambah 5Y sama dengan 320. Nah, model matematikanya X ditambah Y-nya misalnya sama dengan 67, kemudian 3X ditambah 5Y-nya sama dengan 320. Nah, ini ya model matematikanya gitu. Tapi tergantung pilihan ganda nanti jika ada soal seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya. Jody berjalan dari arah barat sejauh 6 km, kemudian ia berjalan lagi ke selatan sejauh 8 km. Jarak yang ditempuh Jody sekarang dari tempat semula adalah berapa? Oke, arah barat misalnya dia berjalan dari A ke arah barat misal di sini yaitu B sejauh 6 km. Kemudian dia ke arah selatan, misalnya selatan ada ke sini gitu ya. Itu disebut dengan C sejauh 8 km. Nah, jarak yang tempuh dari tempat semula dari A berarti ke C dia sini. Nah, berarti yang dicari adalah AC. Maka dengan seperti ini menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Akar dari AB-nya 6 kuadrat, BC-nya 8 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 64 ya kan 8 kuadrat 4. 6 pangkat 6 6 pangkat 6 6 pangkat 2 itu 36. Berarti akar dari 100. Akar dari 100 adalah 1000. Berarti jarak yang ditempuh adalah 10, maaf, bukan 1000, 10. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya bahas. Nanti kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.